akan didengar oleh bapak-bapak. Seandainya besok pagi saya ajak ibu-ibu bermain ke mall yang ada di Denpasar, hanya bawa uang 100.000, sedikit atau banyak, Bu? Semua jawab, sedikit atau banyak? Oh, sedikit katanya, Pak. Kalau saya ajak main-main ke mall bawa uang 100.000 sedikit. Kalau sekarang sorban saya yang akan berjalan, Bu, akan saya suruh untuk menginfakkan uangnya hanya 100.000 untuk pelaksanaan pembangunan madrasah, masjid. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kalau ke mall bawa uang 100.000 sedikit. Kalau menginfakkan harta benda kita 100.000 banyak. Kenapa? Kita belum memiliki 3 perkara. Kalau sudah kita memiliki 3 perkara, kita akan mendapatkan halawatul iman, sabda Rasulullah. Nikmatnya yang namanya beribadah. Perempuan itu tidak mau dikasih kata-kata yang kasar, benar, Bu? Perempuan itu tidak mau dikasih kata-kata yang keras, benar, Bu? Kenapa? Karena perempuan senangnya barang keras, benar, Bu? Malu yang mengatakan benar. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Bupati Tabanan atau pejabat yang mewakili, itu Bapak Kepala Dinas Kebudayaan. Yang saya hormati dan muliakan pula Bapak anggota DPR RI Dr. Andos Imadi Urip MSI. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah yang Maha Esa dan kita semua. Bapak Ketua DPRD Bali yang saya hormati dan kami muliakan pula Bapak anggota DPRD Tabanan yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Dandim 1619 Tabanan yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia yang saya hormati dan kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu caleg DPRD Bali yang saya hormati dan kami muliakan. Singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terhormati dan kami muliakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Singkatnya hadirin hadirat hafizakumullah. Untuk yang kesekian kalinya kami mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa,
atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di lapangan ini dalam rangka mengenang kembali sekaligus memperingati satu peristiwa sejarah historis yang belum pernah terjadi pada semua makhluk Allah, yang mana pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah beliau dilahirkan ke dunia ini. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Dan hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah beliau dipanggil oleh Allah untuk menghadap hadiratnya, yang mana malam hari ini kita peringati dengan Maulid Nabi. Alhamdulillah kita semua dapat hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan dari junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf karena suara tiang sudah serak. Kebetulan undangan maulid yang sudah saya sanggupi baru ada 119. Kemarin saya di Sulawesi Selatan, baru ke Sulawesi Tengah, terus ke Sulawesi Barat. Insya Allah besok hari Rabu saya hadir juga di Sumbawa untuk mengisi acara yang sama. Ini memberikan satu pengertian bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya, Kabupaten Tabanan pada khususnya, merasa antusias, gembira begitu datangnya bulan Rabiul Awal. Karena di sini kita akan mendengarkan lagi momen yang sangat tepat untuk kita sampaikan siapa itu Nabi Muhammad dan apa maksud Allah Tuhan yang Maha Esa mengutus Nabi Muhammad ke dunia. Untuk itu Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, sebelumnya untuk lebih barokah acara kita pada malam hari ini, Nabi Muhammad sendiri bersabda, "Ma min majlisin," di mana ada majlis, yang mana disebut majlis Bapak Ibu, setiap orang duduk lebih dari 3 orang. Ini disebut majlis. Kalau 1 orang belum disebut majlis. 2 orang belum. 3 ke atas itu disebut majlis. Ma min majlisin, di mana ada majlis, sulliya fihi ala Muhammad, di majlis itu dibacakan, dilantunkan sholawat sekali kepada Nabi Muhammad, illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tablugha ananas sama, pasti bau sholawat itu akan naik ke atas langit, tembus langit kedua sampai langit ketiga, hatta yantahi ilal arsy, sampai di arsy sana. Semua malaikat penjaga langit bertanya, ya Jibril, ma hadhihi raihah, wahai Jibril, bau apa yang begini harumnya? Dijawab oleh malaikat Jibril, hadhihi raihatun majlisin sulliya fihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah baunya masyarakat Tabanan khususnya, yaitu IKBI, Ikatan Keluarga Besar Lombok, sedang mengadakan maulid, dibacakan sholawat sekali kepada Nabi Muhammad. Kalau kita akan mengawali ceramah kita ini dengan pembacaan sholawat, sekalipun tadi sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad, tetapi alangkah lebih sempurnanya lagi kalau kita sekali lagi untuk melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad.
Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Kita bersolawat sekali lagi dengan harapan mudah-mudahan masyarakat Tabanan pada umumnya, tempat ini pada khususnya, mudah-mudahan diberikan barokah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang duluan baru Bapak Ibu ikuti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari semua. Ya Nabi salam. أشرق البدر علينا فاختفى منه البذور مثل حسنك ما رأينا الله الله سلام. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وقلي الله الله أنت مصباح الصدور يا نبي سلام. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, untuk apa kita mengadakan kegiatan seperti ini, memperingati Maulid Nabi? Jangankan kita sebagai umat, Nabi Muhammad sendiri itu diceritakan sejarahnya para nabi dan rasul terdahulu. Bagaimana sejarahnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan semua Nabi Rasul itu diceritakan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Untuk apa? Supaya lebih mantap imannya Rasulullah. Seandainya Nabi Muhammad tidak diceritakan sejarah Nabi dan Rasul terdahulu, apakah Nabi Muhammad tidak beriman? Tetap beriman, Pak. Tetapi semakin mantap. Kenapa? Karena Nabi Muhammad akan dicetak oleh Allah, akan dijadikan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
telah ada pada diri Muhammad itu suri tauladan, contoh yang baik. Bukan sekedar para nabi dan rasul terdahulu diceritakan oleh Allah, tetapi kadang-kadang manusia terdahulu juga diceritakan oleh Allah. Cerita-cerita, dongeng-dongeng sejarah manusia terdahulu itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Isi pokoknya ada 5. Salah satu isi pokok yang 5 itu adalah sejarah. Sejarah Nabi, sejarah Rasul, sejarah manusia terdahulu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sejarah Fir'aun. Sudah Bapak Ibu dengar sejarah Fir'aun? Mengaku dirinya sebagai Tuhan Fir'aun. Itu ditenggelamkan oleh Allah. Sejarah kaum Ad, kaum Samud. Sudah Bapak Ibu dengar sejarah kaum Ad, kaum Samud? Mungkin hanya mendengar namanya, belum mendengar sejarahnya. Di dalam Al-Quran itu diceritakan oleh Allah. Dulu manusia, ada manusia namanya Ad, ada namanya Samud. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran kaum Ad. Kenapa disebut kaum Ad? Saking banyaknya keturunan yang dimiliki oleh Ad. Kalau kita sekarang Bapak punya anak 300, cucu 400, belum disebut dengan kata kaum. Mungkin sekedar disebut kita keturunan Bapak Amir, keturunan Bapak Madi, belum disebut dengan kaum. Tetapi kalau Ad itu disebut kaum, Pak. Bu, disebut kaum. Kenapa? Saking banyak keturunannya. Istrinya Ad, yang gadis saja, yang diambil yang gadis-gadis itu 3.000 kali. Senina yang sedari doang 3.000 kali. Berbi kekuatan. Ini yang gadis saja istrinya Ad ini Bu 3.000. Belum yang janda lagi. Anaknya Ad ini Pak, yang laki saja 4.000 anaknya. Belum yang perempuan. Nah, seandainya Ad itu masih sekarang hidup di dunia, akan mencalonkan dirinya sebagai caleg. Tidak akan kampanye kiri kanan. Cukup sekedar anak dan istrinya dapat dia kursi satu, Pak. Sekalipun berapa periode yang dia inginkan bisa. Tetapi kalau caleg-caleg sekarang di Lombok itu Pak, Masya Allah. Sebentar lagi kita akan memilih wakil kita yang duduk di DPRD Kabupaten, Provinsi, Pusat. Bapak Ibu harus bisa membedakan mana yang namanya pilkada, mana yang namanya pilkabi. Ada bedanya Bu? Ada atau tidak? Pilkada dengan pilkabi. Apa bedanya pilkada? Kalau pilkada biasanya, ini tidak semua. Biasanya kalau jadi lupa dia. Ini kalau pilkada biasanya kalau jadi dia lupa. Tetapi kalau pilkabi kalau lupa jadi dia. Ini bedanya. Nah, sehingga diceritakan oleh Allah kaum Ad, kaum Samud dalam Al-Quran. Kenapa? Di akhir zaman itu besok, namanya akhir zaman sekarang ini, akan terjadi ilmu siasat, akan terjadi gejolak politik. Di mana politik itu wajib hukumnya kita berpolitik. Kenapa? Kalau kita tidak berpolitik, dunia ini tidak akan bisa maju. Nah, tetapi berpolitiklah secara mana yang ditentukan dalam garis-garis hukum. Jangan berpolitik seperti jahiliyah 1.500 tahun yang lewat.
Bapak Ibu yang kami muliakan yang hormati, disebut zaman jahiliyah oleh Syekh Imam Jalaluddin Al-Ayyubi. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Ada 14 penyebabnya. Sehingga Rasulullah, apa maksud Allah menurunkan Nabi Muhammad lahir ke dunia? Bersabda Rasulullah, innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Saya diutus ke dunia ini oleh Allah untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Bagaimana akhlak manusia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia? Kalbahaim. Tak obahnya bagaikan binatang. Kehidupan manusia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan kalbahaim. Bagaikan hidupnya binatang. Perempuan tidak boleh lahir, Bu. Disebut zaman jahiliyah. Kenapa tidak boleh lahir perempuan? Karena perempuan tidak bisa berperang, katanya. Zaman jahiliyah senangnya berperang. Rasulullah dulu berperang dan orang jahiliyah 75 kali. Nah, alasan perempuan tidak boleh lahir karena perempuan itu tidak bisa ikut berperang. Yang kedua, kehidupan manusia seperti binatang. Kenapa? Tidak ada hukum, tidak ada norma-norma agama, tidak ada peraturan-peraturan dalam berbangsa dan bernegara. Kakek kawin dengan cucunya, ayah kawin dengan anaknya, kakak kawin dengan adiknya. Wajar. Pekerjaan manusia seperti itu, seperti binatang, Pak. Kenapa 571 tahun tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan? Tidak ada. 571 tahun. Di mana-mana terjadi perampokan, perzinahan, mabuk di mana-mana. Wajar. Jangankan 571 tahun. Sekarang coba kita, Bu. Hanya 25 tahun saja. Jangan mencari orang alim, jangan mengadakan maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran. Kalau orang Bali nyepi, ngapain, jangan mengadakan itu. Hanya 25 tahun. Insya Allah lebih buruk dari 571 tahun yang lewat. Inilah salah satu tujuan Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia. Bersabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang senang terhadap sunnahku, berarti dia itu cinta kepada saya. Sekarang bagaimana kita akan cinta kepada Nabi Muhammad, Pak? Bu, sementara kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kedua, suaranya Nabi Muhammad tidak ada dalam HP. Sejarah Nabi Muhammad tidak ada dalam YouTube. Gambar-gambar poster Nabi Muhammad tidak ada di kalender, di tembok. Bermimpi dengan Rasulullah pun belum. Bagaimana akan bisa cinta? Nah, salah satu cara untuk kita cinta kepada Rasulullah yaitu dengan mengadakan kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena paling tidak seperti yang dikatakan oleh Bapak pembawa acara tadi, urain hikmah maulid. Apa itu hikmah? Kelebihan. Apakah ada kelebihan yang akan kita dapatkan? Bukan sekedar ada, tetapi terlalu banyak mutiara hikmah yang akan kita dapatkan. Paling tidak, Bapak Ibu, kalau kita mengadakan kegiatan seperti ini, di masing-masing dada kita akan ditaruhkan oleh Allah rasa mahabbah cinta kita kepada Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepada saya, maka bersama saya besok di dalam surga. Masya Allah. Satu-satunya manusia yang berani menjamin orang masuk surga neraka hanyalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara masalah cinta, Pak, Bu, Ibu, kalau kita berbicara masalah cinta, banyak sekali namanya cinta. Lebih 1000 yang namanya cinta. Dari sekian banyak cinta, cinta yang mana yang akan kita persembahkan kepada Rasulullah? Ada cinta monyet. Tahu cinta monyet, Bu?
Tahu? Insya Allah rata-rata kita sudah mengalami cinta monyet. Apa itu cinta monyet? Ya saya cinta, kamu monyet. Ya, ada cinta monyet. Oma Irama berkata, apa itu cinta monyet? Cinta pertama. Apa katanya Oma Irama, Bu? Cinta yang pertama katanya tiada paling mengesankan. Ini namanya cinta monyet. Ada cinta karet, Pak. Apa itu cinta karet? Trio kuek-kuek berkata, cinta-cinta karet sana sini lengket, cinta-cinta karet sana sini kecepret. Ini namanya cinta karet. Ada cinta uang. Mana itu cinta uang? Ida Laila berkata, orang kata cinta itu datangnya dari mata lalu turun ke hati. Tapi kini caranya lain lagi. Dari saku lalu turun ke hati. Mana ada oh cinta yang sejati pada zaman yang sudah gila ini. Cinta suci kini tak laku lagi. Asal suka segera dapat dibeli. Ada uang abang sayang, kantong kosong ditinggalkan, tiada lagi dihiraukan. Ini namanya cinta uang. Ada cinta palsu. Mana cinta palsu? Sahrul Khan berkata, to dede kato ye jana sram, प्यार होता है दीवाना सनम, अब प्यार हाकाए हाजाए हम, तेरे बाहों में मर जाने हम. Apa itu? 7 kata cinta yang kau ucap, kini selalu masih ku teringat. Setia kasih sayang rindu, percaya jujur dan sehati. Ini namanya cinta palsu. Ada cinta sejati. Apa itu cinta sejati, Pak? Jamilah Adiningrat berkata, Le ampanan talat kedang, lagu menului an mati. Le ampanan talat kedang, lagu menului an mati. Luwe dasan lain kumidang, kamu doang penyeda hati. Ini namanya cinta sejati. Ada cinta segitiga. Dan bukan yang namanya manisnya dalam beribadah, indahnya, busuknya, senangnya kita dalam beribadah. Kenapa? Karena kita belum memiliki 3 perkara, saudara Rasulullah. Okay? Kadang-kadang sholat kita, Pak, bagaikan orang yang dikejar. Assalamualaikum parasan tuh, bas lari. Okay? Sujud bagaikan tutak. Kenapa? Kita belum memiliki 3 perkara, saudara Rasulullah.
Ngaji kita nggak berani, nggak mau ngaji yang panjang-panjang. Baru kita diberikan pengajian ceramah setengah jam, wah sile, wah nyelepek, wah nakatima, wah macam tanai. Kenapa Pak? Belum kita memiliki 3 perkara sabda Rasulullah. Kalau kita bersedekah dengan harta kita, belum berani kita mengeluarkan yang harga 100.000. Bu, saya tanya sekarang ya Bu, jujur jawabnya akan didengar oleh bapak-bapak. Seandainya besok pagi saya ajak ibu-ibu bermain ke mall yang ada di Denpasar, hanya bawa uang 100.000, sedikit atau banyak Bu? Semua jawab, sedikit atau banyak? Oh, sedikit katanya Pak. Kalau saya ajak main-main ke mall bawa uang 100.000 sedikit. Kalau sekarang sorban saya yang akan berjalan Bu, akan saya suruh untuk menginfakkan uangnya hanya 100.000 untuk pelaksanaan pembangunan madrasah, masjid. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kalau ke mall bawa uang 100.000 sedikit. Kalau menginfakkan harta benda kita 100.000 banyak. Kenapa? Kita belum memiliki 3 perkara. Kalau sudah kita memiliki 3 perkara, kita akan mendapatkan halawatul iman sabda Rasulullah. Nikmatnya yang namanya beribadah. Mana yang 3 perkara? Pertama, ayyaqulullah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah, jadikan Rasulullah sebagai tumpuan pertama dan utama cinta kita. Kalau masih ada kebenaran sedikit dari yang 2 tadi, tidak akan mendapatkan halawatul iman, nikmatnya yang namanya beribadah Bapak Ibu. Pertama, jadikan Allah, jadikan Rasulullah sebagai tumpuan pertama dan utama cinta kita. Nah, barang siapa yang senang terhadap sunnahku, maka mereka itu senang kepada saya. Barang siapa yang senang kepada saya, cinta kepada saya, bersama saya besok di dalam surga. Satu-satunya manusia yang berani menjamin orang masuk surga neraka hanyalah Rasulullah. Suatu saat putrinya Rasulullah namanya Siti Fatimah, ya qurrata ain. Kalau Rasulullah memanggil putrinya, ya qurrata ain, wahai permata hatiku, buah hatiku Siti Fatimah. Kalau memanggil istrinya Rasulullah Pak, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Nah, dipanggil Siti Fatimah, Fatimah, kamu mau melihat penduduk surga? Mana ya Rasulullah? Itu tetangga sebelahmu itu penduduk surga itu sabda Rasulullah. Akhirnya Siti Fatimah kaget. Loh, saya sendiri sebagai anaknya Rasulullah nggak pernah Rasulullah mengatakan kamu masuk surga, tetapi yang dipastikan oleh Rasulullah tetangga saya. Akhirnya Siti Fatimah heran. Besoknya dia pergi berkunjung ke rumah tetangganya. Dilihat di sekitar rumah tetangga itu Bu, tidak ada yang aneh-aneh. Kalau saya pikir saya lebih alim dari perempuan ini, tetapi kenapa Rasulullah sudah memastikan ini perempuan menjadi penduduk surga? Begitu mau pulang, ada 5 perkara yang dia lihat oleh Siti Fatimah di rumah tetangga sebelahnya. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Praktikkan yang 5. Yang pertama yang dia lihat oleh Siti Fatimah di rumah tetangganya itu ada ember. Ada ember. Yang kedua ada handuk. Yang ketiga ada cermin. Yang keempat ada sisir. Yang kelima ada rotan. Dia tanya tetangga sebelah, Bu, untuk apa ember ini?
Oh ini ember, saya taruh di depan pintu. Saya isikan dengan air. Nanti kalau suami saya datang, ini air di ember ini itu saya gunakan untuk mencucikan kaki suami saya yang baru datang. Ada yang sudah mencucikan kaki suaminya, Bu? Belum? Tapi katanya mau masuk surga. Untuk apa handuk ini? Oh nanti suami saya datang baru pulang kantor, kadang-kadang pergi ngojek, kadang-kadang cari pekerjaan nafkah untuk saya. Keringatnya keluar, bercucuran, pakai handuk ini saya serbetkan keringatnya. Ada yang sudah nyebekan keringat suaminya? Masya Allah. Yang ketiga, untuk apa sisir ini? Nanti begitu saya anukan keringat dinginnya, langsung saya sisir. Begitu selesai sisir, langsung saya kasih cermin bahwa dialah satu-satunya Arjunaku yang tidak ada di hati. Ada seperti itu, Bu? Masya Allah. Yang kelima, untuk apa rotan ini? Begitu gagah saya lihat, langsung saya ajak ke kamar makan. Saya temani makan. Saya layani dia bagaimana kebutuhan makanannya. Setelah itu langsung saya ajak masuk ke dalam kamar. Langsung saya rebahkan tubuh saya. Saya serahkan rotan ini kepada suami saya. Wahai kakanda, mungkin dari pagi sampai sore ini ada perkataan saya yang kurang pas, yang menyinggung perasaan kakanda. Mungkin cara pelaksanaan saya di dalam memberikan makanan kepada kakanda mungkin ada yang kurang garamnya, mungkin terlalu asin. Silahkan ini rotan, pukul saya supaya besok saya tidak disiksa di hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang seperti itu, Bu? Masya Allah. Apa katanya Siti Fatimah? Pantas Rasulullah memastikan perempuan ini menjadi penduduk surga karena saking baktinya kepada suaminya. Kalau begitu besok saya harus praktikkan seperti ini, katanya Fatimah. Besok pagi langsung dia beli ember, beli handuk, beli sisir, beli cermin, beli rotan. Apa yang dia lihat di rumah tetangganya itu yang dipraktikkan oleh Siti Fatimah. Dia taruh ember di depan pintunya. Suaminya Sayyidina Ali pergi mencari nafkah. Begitu datang, Assalamualaikum ya zaujati, wa alaikumussalam wahai kakanda. Langsung kakinya Sayyidina Ali dibersihkan dengan air yang ada dalam ember. Langsung keringatnya dilap, langsung dikasih sisir. Mimpi apa saya semalaman? Kok tumben sekali Fatimah seperti ini? Mau apa dia? Langsung diajak ke kamar makan. Langsung disuguhkan makanan. Begitu Sayyidina Ali selesai makan, langsung dibawa ke kamar tidurnya lagi. Langsung Siti Fatimah merebahkan dirinya sambil menyerahkan tongkatnya tadi. Wahai kakanda, ini tongkat, ini rotan, pukul saya kalau ada mungkin perkataan saya yang keras, mungkin ada perkataan saya yang kurang pas, mungkin cara pelayanan saya dari pagi sampai sore kurang pas menurut kakanda. Ini rotan, pukul saya, hisab saya sekarang supaya besok pada hari kiamat saya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Sayyidina Ali? Kalau bahasa Lomboknya ya, gak maari lamun menintar biaya bakti untuk aku kuyo narak tangan penyalin sabilu penyalin aku sakonde bawang ini aku. Kalau begini caranya kamu berbakti kepada saya, nggak ada jalan, rotan yang panjang, rotan saya yang pendek ini saja mau nambah lagi katanya. Ini satu bukti Bapak Ibu bahwa Rasulullah sendiri yang boleh menentukan orang masuk surga masuk neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati. Yang kedua, apa maksud? Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad satu-satunya makhluk Allah yang paling mulia. Yang kedua,
Nabi Muhammad satu-satunya makhluk Allah yang paling awal diciptakan oleh Allah, yaitu Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad bertasbih, mensucikan Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk banyak-banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Karena tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang kita ucapkan itu ada sejarahnya masing-masing. Kepada Nabi siapa diturunkan tasbih? Apa sejarahnya kita diperintah untuk bertakbir, bertahlil, bertakbir? Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah wala quwwata illa billahil ali. Bertasbih. Berapa tahun bertasbih cahaya Nabi Muhammad itu apa? 20.000 tahun. Baru Allah menciptakan makhluk berikutnya, itu Merkurius, Venus, Uranus, Mars, Septunus, Jupiter, Al-Buruj, Al-Falak, Al-Syamsu, Al-Qamar, Al-Ardu, Al-Aras, wa ghairu zalik. Itu diambil dari cahaya Muhammad. Setelah dunia dengan isinya, langit dengan isinya jadi sempurna, barulah Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya akan menciptakan manusia untuk menempati yang namanya dunia. Barulah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam. Begitu Nabi Adam jadi, Pak, cahaya Nabi Muhammad dititip di atas kepalanya Nabi Adam. Benarlah cahaya Nabi Muhammad. Berapa tahun lagi Nabi Muhammad akan lahir ke dunia? 6.155 tahun. Jaraknya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad 6.155 tahun. Apa firman Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna. Kenapa disebut paling sempurna manusia? Apa yang diberikan oleh Allah kepada malaikat diberikan Nabi Adam. Apa itu? Akal. Apa yang diberikan oleh Allah kepada binatang diberikan juga Nabi Adam. Apa itu? Nafsu. Begitu jadi Nabi Adam, Pak, dikasih nafsu oleh Allah. Berapa nafsunya Nabi Adam? 1. Dikasih 1 oleh Allah. Nah, wahai Adam, firman Allah, hiduplah masyikah. Hiduplah sesuka hatimu di dalam surga. Tetapi yang namanya Nabi Adam, sekalipun dalam surga tidak betah dia, tidak kerasan di dalam surga, apalagi di dunia. Kenapa? Karena katanya Mansur S, tidur sendiri, makan sendiri. Ini Nabi Adam. Akhirnya tidak kerasan. Oh, Nabi Adam kayaknya tidak kerasan, maunya punya teman hidup. Akhirnya diciptakan manusia yang kedua, yaitu Siti Hawa. Katanya orang Lombok, Bu, tolong daeng Nabi Adam dari awal. Ini katanya orang Lombok. Apa artinya? Tulang rusuk Nabi Adam diciptakanlah dari Siti Hawa. Artinya bukan tulang rusuk Nabi Adam diambil satu oleh Allah, tetapi sifat tulang rusuk Nabi Adam. Bagaimana sifat tulang rusuk? Bengkok. Nah,
Sehingga perempuan itu Pak cepat bengkok dia. Dia pecah bengkok dengan ini. Itu kita marah sedikit meletup dengan ini. Kerasan suara kita nangis. Kita pukul sedikit lari pulang ke rumah orang tuanya. Wa yajibu 'ala ar-rajul wajib hukumnya kaum laki-laki meluruskan barang bengkok. Yang namanya barang bengkok diluruskan Pak tidak semudah membalik telapak tangan, sulit. Butuh waktu yang lama, butuh kesabaran. Kita sebagai laki-laki Pak mau banyak-banyak sabar berhadapan dengan orang perempuan. Karena perempuan itu sifatnya bengkok. Perempuan itu senangnya dimanja-manja. Perempuan itu senangnya dikeloni. Perempuan itu senangnya dikasih sayang, mau dikasih suara-suara yang halus. Benar Bu? Perempuan itu tidak mau dikasih kata-kata yang kasar. Benar Bu? Perempuan itu tidak mau dikasih kata-kata yang keras. Benar Bu? Kenapa? Karena perempuan senangnya barang keras. Benar Bu? Malu dia mengatakan benar. Begitu dari Siti Hawa Pak, langsung diberikan oleh Allah 99 nafsu. Kalau Nabi Adam tadi berapa Pak? 1. Perempuan berapa Bu? 99 nafsu. Itu perempuan. Begitu ada di dalam tubuhnya Siti Hawa nafsu 99 langsung menggigil. Ingin dekat kepada Nabi Adam. Jadi kalau kita lihat sejarah Bu, dari dulu sampai hari kiamat pasti perempuan menaruh rasa cinta pertama kepada laki-laki. Benar atau tidak? Jangan bilang tidak. Jangan ada dusta di antara kita Bu. Kalau perempuan mengatakan tidak, bohong gitu. Tidak bisa dipungkiri 99 nafsu. Begitu mau dekat kepada Nabi Adam, langsung diberikan oleh Allah sifatul haya. Apa itu sifatul haya? Sifat malu. Jadi perempuan itu lebih banyak malunya ketimbang kita laki-laki. Mau dekat dengan si Nabi Adam, oh gengsi dong. Masa saya yang mau dekat duluan? Nah, kalau kita lihat, perempuan itu sifatnya seperti pisang lumut. Tahu pisang lumut? Yang hijau itu. Kalau kita lihat luarnya bagus pisang lumut. Buka-buka embus dalam. Dia busuk di dalam. Itu perempuan. Nggak mau. Tapi kayaknya mau senang sendiri. Ini sifat perempuan. Begitu Nabi Adam terbangun, terkejut Nabi Adam. Siapa itu? Dari mana asalnya? Kapan dia datang? Bagaimana cara untuk memperhatikan perhatiannya Siti Hawa kepada Nabi Adam? Diberikanlah Nabi Adam oleh Allah 99 akal. Siti Hawa diberikan 1 akal oleh Allah. Adanya kita laki-laki Pak diberikan 99 akal. Sehingga 3 perkara sabda Rasulullah yang main-main menjadi beneran. Serius menjadi benar. Tidak boleh kita buat main-main yang 3 ini Pak. Apa itu? Nikah, talak, rujuk. Ini nggak boleh dibuat main-main. Jangankan 2 kali laki-laki mengatakan talak, 1 kali dalam keadaan bercanda langsung jatuh. Kenapa? Karena 2 kepalanya laki-laki. Kalau perempuan jangankan 1000 kali, 1.000.000 kali mengatakan talak tidak kuat jatuh. Kenapa? Karena 2 mulutnya. Kalau laki-laki 1 kali jatuh, bercanda jatuh. Kenapa? 2 kepalanya. 99 akal. Dari kita Pak, laki-laki ini banyak akal. Dari dikasih lewat depan, lewat belakang. Banyak akalnya. Begitu Nabi Adam mau dekat dengan Siti Hawa, langsung dicegat oleh Allah. Wahai Adam,
Kalau kamu mau bergaul secara bebas dengan Siti Hawa, akan saya turunkan satu hukum. Yang mana hukum tersebut itu yang akan berlaku di dunia sampai hari kiamat kepada anak cucu kamu besok di dunia. Yaitu namanya nikah. Akhirnya Nabi Adam bernikah dengan Siti Hawa. Wahai Adam, firman Allah, untuk menggantikan kehormatan perempuan itu, untuk membayar perawannya wanita itu, kamu harus bayar dengan mahar, mas kawin. Ya Allah, apa bentuk mas kawin saya kepada Siti Hawa? Apa firman Allah, Bapak Ibu? Baca sholawat sekali kepada Muhammad. Baca sholawat kepada Muhammad. Berapa tahun lagi Nabi Muhammad akan lahir ke dunia? 6.155 tahun. Tetapi namanya sudah disebut oleh Nabi Adam sebagai wujud bentuk mas kawinnya kepada Siti Hawa. Ya Allah, berapa kali saya akan bersolawat kepada Muhammad? Apa firman Allah? 1000 kali selawat tanpa napas. Tidak boleh bernapas. Saking pinginnya Nabi Adam kepada Siti Hawa, dia sanggup membaca sholawat 1000 kali tanpa napas. Dia baca Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu 500 kali langsung putus. Putus napasnya Nabi Adam. Apa katanya malaikat Jibril? Wahai Adam, kamu baru membayar mas kawinnya 500. Dari 500 yang belum kamu bayar, boleh hutang. Jadi hukum membayar mas kawin, Pak, wajib. Cara membayar mas kawin, boleh cash, boleh hutang. Ma min imra'atin, barang siapa wanita telah diberikan mas kawinnya oleh suaminya sekalipun sedikit. Seandainya ibu-ibu bermas kawin 50 juta, mas kawinnya 50 juta, tetapi saya punya uang hanya 1.000 ini, saya bayar dulu 1.000, saya utang 49.999.000. Mamin imra'atin, barang siapa wanita nikah dengan laki-laki sudah diberikan mas kawinnya sekalipun sedikit, jangankan di dalam kamar diminta oleh suami, sedang berada di punggung onta diminta oleh suaminya, wajib turun melayani suaminya. Mamin imra'atin, barang siapa wanita belum diberikan mas kawinnya oleh suaminya, boleh mempertahankan dirinya sekalipun sampai 20 tahun, Pak. Maaf, saya belum izini kamu untuk memegang saya. Boleh mempertahankan dirinya, karena salah satu fungsi dari mas kawin yaitu untuk mengganti kehormatan wanita. Silakan hidup di dalam surga dengan istri kamu, tetapi jangan sekali-kali firman Allah dalam Al-Quran, kamu dekat dengan satu pohon yang ada di dalam surga, namanya pohon kholdi. Begitu setan iblis tahu bahwa itu ada larangan dari Allah, langsung bertepuk tangan iblis. Lewat inilah kesempatan saya untuk mengeluarkan Adam dengan istrinya dalam surga. Akhirnya dia rayu Nabi Adam. Nggak bisa Nabi Adam dirayu, karena apa? 99 akalnya. Lari ke Siti Hawa. Siti Hawa cepat kena dengan rayuan setan, Bu. Kenapa? 99 nafsu yang dia miliki. Akhirnya berfirman Allah dalam Al-Quran, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kamu di dunia, hati-hati dengan wanita. Berapa banyak laki-laki jatuh harga dirinya, jatuh jabatannya, dipecat dari bendahara masjid. Kenapa? Korupsi gara-gara istri. Akhirnya Nabi Adam dirayu oleh istrinya sendiri. Silahkan kakanda wahai Adam, kalau kamu tidak mau memakan buah kholdi, tolong ambilkan satu, saya akan makan sendiri. Nanti bagaimana rasanya akan saya ceritakan. Tetapi karena Nabi Adam sudah terlanjur cinta kepada Siti Hawa, sehidup semati kita berdua, satu liang kita bersama.
Akhirnya Nabi Adam ngambil satu biji, Pak. Ini yang masih kecil Nabi Adam diambil, dimakan. Begitu dia telat, langsung mandek di tenggorokan Nabi Adam. Ini sebagai warisan kita sekarang sebagai anak keturunan Adam. Dari warisan perbuatan orang lah laki-laki. Kalau Siti Hawa, dua yang dia ngambil besar-besar, udah matang. Dia ambil dua. Kenapa? Nafsu 99 nafsunya Siti Hawa lebih besar. Dia ambil dua yang matang-matang. Begitu dia makan, langsung mandek di bawah dadanya. Ini sebagai pegangan hidup kita kaum laki-laki. Untung dua, Pak. Kalau satu dimakan Siti Hawa, berpikir menampung oleh seseorang. Begitu diketahui oleh Allah, langsung Nabi Adam dikeluarkan di dalam surga. Nabi Adam di Mekah, dia jatuh, Pak. Sehingga semua Nabi dan Rasul itu diutus di kota Mekah. Tidak ada Nabi diutus di Tabanan. Semua di kota Mekah. Siti Hawa kemana, Bu? Dijatuhkan oleh Allah. Jatuhnya di India. Sehingga orang India cantik-cantik. Kalau di Tabanan jatuhnya Siti Hawa dulu, semua jamaah Tabanan pasti cantik-cantik. Berteriak Siti Hawa di India, "Adam, saya berada di sini." Kedengaran suaranya sampai Mekah. Disambut oleh Nabi Adam, "Hawa, saya juga berada di sini." Suaranya setiap saat saling komunikasi, tetapi tubuhnya dipisahkan oleh Allah. Ini namanya ilmu hapi. Halo Dek, kamu sedang apa di Jakarta? Tabanan Jakarta berapa ribu kilo, Bu? Tetapi enggak sampai 1 menit dijawab kita dari Jakarta. Ini namanya ilmu hati. Baru diketemukan oleh manusia gara-gara Allah mengatakan subhanalladzi asra. Nabi Adam nangis, baka. Baka itu bahasa Arab, nangis artinya. Baka, yubaki, nangis Nabi Adam. Di daerah itu daerah Saudi. Makanya setiap orang Mekah, Bu, setiap orang mengerjakan ibadah haji umrah, Pak, pasti kita akan menangis di Mekah. Tanya orang-orang yang sudah ke Mekah, pasti sudah menangis di sana. Kadang-kadang kita nangis, kaki kita diinjak oleh orang-orang banyak di sana. Nangis ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami, ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, kalau Engkau tidak kasihani kami, maka termasuk hamba-Mu yang rugi hidupnya di dunia, lebih-lebih besok di akhirat. 10 tahun dia nangis nada, dilirik-lirik tidak oleh Allah. 20 tahun minta ampun Nabi Adam, belum digubris oleh Allah. Sampai 50 tahun, Pak, menangis Nabi Adam minta ampun, menyesali perbuatannya yang dilarang oleh Allah. 50 tahun belum diampuni dosanya oleh Allah. Sampai 70 tahun belum. Apa katanya Nabi Adam? Ya Allah, akan saya tambah sedikit doa saya. Allahumma ghafirli, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu disebut Nabi Muhammad, Pak, langsung Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah. Apa firman Allah, Pak? Wahai Adam, dari mana kamu ketahui bahwa Muhammad adalah satu-satunya hamba saya yang paling saya cintai? Karena akan lahir 6155 tahun lagi. Dari mana kamu ketahui? Tidak ada yang memberitahukan kami, ya Allah. Kalau begitu, kamu dapat kabar dari mana? Ya Allah, sejak kami di dalam surga dulu, semua tiangnya surga, temboknya surga, bertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga saya yakin mustahil Engkau akan menyatukan namamu dengan Muhammad kalau Muhammad bukan hamba-Mu yang paling Engkau kasihi, ya Allah. Mustahil kalimat La ilaha illallah bergandengan dengan Muhammadur Rasulullah kalau tidak Muhammad hamba-Mu yang paling mulia, ya Allah. Apa jawaban Allah, Pak? Sadaqta anta ya Adam,
benar engkau wahai Adam, ma khalaqtu khalqan akrama ala yamiku. Saya belum pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dari Muhammad. Wa innal jannatu muharramatun ala jami'il khalqi. Surga akan saya haramkan disentuh oleh semua hamba saya sebelum Muhammad, dan semua umat Muhammad dialah yang berhak memasuki surga saya. Apa katanya Nabi Adam? Ya Allah, tolong jadikan saya seperti Muhammad. Apa firman Allah? Wahai Adam, kamu adalah manusia satu-satunya yang paling awal aku ciptakan. Muhammad khataman nabiyyin, la nabiyya ba'da, penutup nabi besok di akhir zaman. Ya Allah, kalau engkau tidak memberikan kedudukan Muhammad, tolong jadikan saya umat Muhammad. Semua nabi dan rasul Bapak Ibu minta kepada Allah supaya dijadikan umat Muhammad. Nabi Ibrahim minta, Nabi Nuh minta, Nabi Musa minta, Nabi Isa minta untuk dijadikan umat Muhammad. Nah, apa firman Allah? Wahai Adam, kamu akan saya kasih pangkat Syafi'ullah. Ayahnya semua manusia adalah kamu, wahai Adam. Muhammad akan saya jadikan rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kalau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain hanya berlaku kepada umatnya saja. Mana contoh? Nabi Musa hanya kaum Bani Israel. Nabi Ibrahim kaum Kipti. Nabi Isa kaum Nasrani. Tetapi kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia. Ya Allah, kalau engkau tidak menjadikan saya Muhammad, tidak engkau izinkan menjadi umat Muhammad, akhbirni, ceritakan kepada kami ya Allah, bagaimana ciri-ciri tanda-tanda umat Muhammad. Apa yang dikerjakan oleh umat Muhammad, tolong berikan kami ya Allah, supaya kami bisa melaksanakannya sekarang, supaya bisa berkumpul besok pada hari kiamat di dalam surga engkau ya Allah bersama umat Muhammad. Nabi Adam, Bapak Ibu, diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Gara-gara cahayanya Nabi Muhammad melekat pada tubuh Nabi Adam. Nabi Nuh setelah meninggal Nabi Adam, dititip cahayanya Nabi Muhammad kepada Nabi Nuh alaihi salam. Karena ada cahaya Nabi Muhammad di dalam tubuhnya Nabi Nuh, diselamatkan Nabi Nuh oleh Allah, dunia ditenggelamkan oleh Allah. Begitu meninggal Nabi Nuh, dititip lagi cahaya Muhammad kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena gara-gara cahaya Nabi Muhammad melekat pada tubuhnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Dikatakan Nabi Ibrahim itu telah merusak Tuhannya orang Raja Namrud. Dicarikan kayu bakar 100 meter kurang lebih, baru dibakar. Begitu kobaran api langsung dilempar Nabi Ibrahim ke kena kobaran api. Jangankan kebakar, Pak, bau asap tidak. Kenapa? Ada cahaya Nabi Muhammad melekat pada Nabi Ibrahim. Meninggal Nabi Ibrahim, dititip cahaya Nabi Muhammad di Nabi Musa, di tubuhnya Nabi Musa. Apa firman Allah kepada Nabi Musa? Nabi Muhammad akan lahir ke dunia 2700 tahun lagi. Ya Musa, man laqiyani wa huwa jahilun bi ahmada adkhaltuhun nar. Wahai Musa, barang siapa yang yakin kepada saya tetapi tidak percaya kepada Muhammad, akan saya jebloskan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Wa man ahmadu ya Rabb, siapa itu Ahmad ya Allah? Karena Nabi Muhammad, Bapak Ibu, punya nama. Siapa yang hafal nama Nabi Muhammad? Ada berapa nama Nabi Muhammad, Bu? Berapa? Nama Nabi Muhammad ada berapa? Bapak-bapak, belum ada yang hafal. Nama Nabi Muhammad 201. 201. Paling banyak disebut nama Nabi Muhammad ketika kita membaca sholawat badar. Untuk itu, mari kita banyak-banyak membaca sholawat badar. Sholatullah, salamullah, ala
Ini sudah 6 nama Nabi Muhammad. Toha, nama Nabi Muhammad. Rasul, nama Nabi Muhammad. Mustafa, nama Nabi Muhammad. Yasin, nama Nabi Muhammad. Rasulullah, nama Nabi Muhammad. Yang terkenal di atas langit, Ahmad. Yang terkenal di dunia, Muhammad. Waman Ahmadu ya Rabb. Siapa itu Ahmad ya Allah? Ma khalaqta khalqan akrama alaya minhu. Saya belum pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dari Muhammad. Wa innal jannatu muharramatun ala jami'il khalqi. Surga akan saya haramkan disentuh oleh semua hamba saya sebelum Muhammad dan semua umat Muhammad. Dialah yang pertama kali boleh masuk dalam surga. Minta juga Nabi Musa, ya Allah jadikan saya Muhammad. Apa firman Allah? Wahai Musa, kamu akan saya menjadikan Nabi dan Rasul dari golongan Bani Israel. Muhammad akan saya jadikan Nabi dan Rasul dari keturunan bangsa Arab Quraisy. Ya Allah, kalau tidak diberikan hak tingkatnya Muhammad, berikan saya ikut menjadi umat Muhammad. Apa firman Allah? Laka ummatun walahu ummatun. Kamu punya umat Musa, Muhammad pun akan saya kasih umat tetapi di akhir zaman. Ya Allah, kenapa Muhammad? Umat Muhammad paling dulu boleh masuk surga. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita masing-masing Pak ada kata Ahmad. Ada kata Ahmad. Kapan itu? Ketika kita mendirikan yang namanya sholat. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, bukan mengerjakan sholat tetapi wa aqimus sholat. Dirikan yang namanya sholat. Setiap orang yang mendirikan sholat pasti melaksanakan sholat. Kalau orang melaksanakan sholat, belum tentu mendirikan sholat. Karena kalau kita mendirikan sholat, Bapak Ibu, Allahu Akbar, ini hakikat huruf alif. Hakikat huruf alif, berdiri. Alif nggak bisa direbahkan, berubah dia menjadi ya, Pak. Kalau berdiri ini alif. Apa artinya? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal-ju' wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Kami pasti akan mengetes kalian semua. Tidak cukup kita mengatakan amantu billah. Tidak cukup kita mengatakan Allah Tuhanku, tetapi pasti kita akan diuji oleh Allah. Ini artinya hakikat sholat. Nah, huruf alif. Allahu Akbar. Ini hakikat huruf H. Kalau kita ruku Pak, hakikat huruf H. Artinya tubuh kita ada yang di atas, ada yang di bawah. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada pasangannya. Sehingga Rasulullah lahir hari Senin. Apa artinya Senin? Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu. Yang bersifat tunggal esa hanyalah Allah. Selain Allah itu isne. Berjumlah, berpasang-pasangan. Semua itu ada pasangannya. Laki, pasangannya perempuan. Miskin, pasangannya kaya. Pintar, pasangannya bodoh. Malam, pasangannya siang. Semua punya pasangan. Ini hakikat huruf H. Sujud kita, hakikat huruf mim. Mim itu Pak, nggak bisa kepalanya mim di atas, pasti di bawah. Kalau manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, firman Allah. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk kejadian paling sempurna. Kenapa? Pertama, kita diberikan akal oleh Allah. Akal bercokol di dalam kepala. Kepala kalau manusia paling atas tempatnya. Lain dengan binatang, anjing, sapi, kambing, kerbau, kambing, semua itu sama kedudukan kepala dengan perutnya. Sama tempat kepalanya dengan perut rata. Tetapi kalau manusia, kepala ini paling atas. Kenapa waktu kita sujud, Bu? Waktu kita sholat, sujud, kepala kita yang paling atas di sini di bawah manusia. Kita taruh di tempat yang paling rendah, paling bawah. Ini hakikatnya tidak ada beda antara satu dengan yang lain. Tidak ada camat, bupati, gubernur, presiden, nabi sekalipun. Kalau sujud kepada Allah, kepala yang paling atas kita taruh di tempat yang paling bawah. Ini artinya kita semua hamba Allah. Duduk antara dua sujud, hakikat huruf dal. Dal kalau berdiri angka 7 jadinya. Kalau direbahkan angka 8. Nggak bisa berdiri, nggak bisa rebah dal. Duduk, apa artinya hakikat huruf dal? Ikmal li dunia kata anak kata isu abada.
Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada, sabda Rasulullah. Berbuatlah untuk duniamu. Carilah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Carilah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Artinya supaya kehidupan dunia harus sejajar dengan akhirat. Jangan dunia tok. Atau jangan kebalik, akhirat tok. Berdiri huruf alif, ruku huruf ha, sujud huruf mim, duduk antara dua sujud huruf dal, alif, ha, mim, dal, Ahmad. Ahmad. Ahmad 4 huruf Bapak Ibu. Ada alif, ada ha, ada mim, ada dal. Barang siapa yang mengetahui hakikat Ahmad, apa artinya alif, ha, mim, dal, insya Allah akan diberikan ketenangan hidup di dunia, lebih-lebih besok di akhirat. Saya bersama dia bagaikan telunjuk dengan dari tengah sabda Rasulullah. Apa itu Ahmad? Karena sudah jam 11, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan saya sambung Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya apa yang saya sampaikan tadi. Ini belum kita lahir kepada Rasulullah, baru sekedar di tubuhnya Nabi saja, Nabi Muhammad ini. Karena Nabi Muhammad Bapak Ibu, jangankan 5 jam kita akan ceritakan, sampai 5 tahun tidak akan tuntas riwayat hidupnya Nabi Muhammad. Kenapa? Semua apa yang ada pada diri Rasulullah, baik takrir, kedudukannya, hadisnya, ucapannya, perbuatannya, semua itu atas dasar wahyu dari Allah, bukan atas dasar nafsu. Kalau kita berbicara kadang-kadang atas dasar nafsu, berbuat, bertindak atas dasar nafsu. Tetapi kalau Nabi Muhammad, semua apa yang ada dalam tubuh Nabi Muhammad itu atas dasar wahyu dari Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, untuk lebih barokahnya acara maulid kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan seperti katanya Bapak Bupati tadi, mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi, iman takwa kita, mahabbah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul semakin hari semakin meningkat, dan mudah-mudahan besok pada hari kiamat kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang mulia dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار يا الله. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأقربنا ولا تهنا، ويسر لنا ولا تؤسر علينا، وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bapak Ibu yang kami muliakan, kami hormati, mungkin sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya apa yang saya sampaikan tadi mulai awal sampai akhir. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bapak Ibu, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.